Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Suara ibunya mulai bergetar. Bayu menelan ludah. Tubuhnya mulai dingin meski api masih menyala. Waktu subuh, mereka tetap berangkat. Bawa parang, gergaji, bekal seminggu. Tapi seminggu jadi sebulan. Dan tak satu pun dari mereka ditemukan. Tidak mayat, tidak tenda, tidak jejak. Bayu membisu. Hanya bunyi kayu retak di langit-langit yang terdengar, seperti langkah pelan di atas mereka. Ia menoleh ke atas. Tidak ada apa-apa, ibunya melanjutkan, suaranya nyaris tak terdengar. Seminggu setelah itu, aku dengar Darto pulang. Ada yang ketuk pintu tengah malam, 3 kali. Pelan. Lalu diam. Aku buka pintu. Dan tidak ada siapa-siapa. Tapi, ada bekas jejak lumpur, masuk ke dapur. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Kau tahu yang paling aneh, Yu? Bisik ibunya, perlahan mendekat, matanya kini menatap tajam. Apa? Ia menunjuk lantai dapur, jejak itu masih ada. Bayu menoleh. Di lantai kayu, samar, ada bekas lumpur kering berbentuk tapak kaki telanjang, mengarah ke tempat duduknya. Padahal ia yakin lantai itu bersih tadi, tiba-tiba, lampu minyak berkedip keras, praak, dan padam, gelap, suara napas cepat terdengar. Bukan dari ibunya. Bukan dari dirinya, tapi dari belakangnya, pelan. Berat. Basah, Bayu membalik tubuhnya dengan gemetar, kosong, tapi suara napas itu tetap ada. Dekat telinganya, dan dalam suara berbisik, seolah berasal dari pohon tua jauh di tengah rimba, terdengar kalimat itu. Kau mau ikut menebang juga? Bayu? Langit malam desa Limbara gelap tak berbintang. Angin hanya berbisik pelan, seolah tahu malam itu bukan waktu biasa. Di tengah lapangan kecil dekat balai desa, api unggun menyala besar, menjilat langit dengan lidah-lidah merahnya. Bayu duduk di antara warga, menyelip di antara anak-anak dan orang tua yang mengelilingi api. Di depannya, duduk seorang lelaki renta, punggungnya bungkuk, kulitnya legam dan keriput seperti akar tua. Mereka memanggilnya Kakek Mandu, satu-satunya orang yang katanya masih hidup dari zaman ketika Darto dan para penebang lain menghilang. Tanpa aba-aba, kakek itu mulai bicara. Suaranya serak, namun menusuk telinga, seolah setiap katanya membawa bayangan masa lalu yang tak pernah reda. Dulu, sebelum mereka hilang, aku lihat sendiri. Wanita itu, katanya, menatap api, orang-orang mulai diam, wanita tinggi. Pakai kain putih. Tapi mukanya kosong. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya kulit halus seperti lilin yang dilelehkan. Dia berdiri di ujung hutan. Tak bergerak. Hanya menatap. Bayu menegang. Ingat cerita ibunya semalam. Tapi ini lebih mengerikan. Waktu itu, mereka sudah siap-siap masuk hutan, lanjut Kakek Mandu. 10 orang, semua bawa parang dan gergaji. Tapi dia datang malam sebelumnya. Kakek Mandu menutup matanya sebentar, lalu membisikkan 10 nama dengan lirih. Darto, Yusuf, Wandi, Anton, Jali, Surya, Raka, Imam, Denny, dan Rian. Tapi yang paling keras kepala, si Wandi.
Dia bilang itu cuma ilusi, cuma mimpi kampung. Sekarang cerita berpindah. Masuk ke kepala Wandi. Suara api berganti dengan desir angin dalam hutan. Hari itu panas. Wandi berdiri di bawah pohon besar berlumut. Pohon itu lebih tinggi dari yang lain. Daunnya bergemerisik seolah berbicara. Apa ini pohon keramat yang kalian takutkan? Ejeknya sambil menyalakan korek api. Wandi, jangan main-main, kata Yusuf. Panik, tapi Wandi tertawa. Kalau ini rumah hantu, biar kutunjukkan siapa yang berkuasa. Dia menyulutkan api ke akar pohon. Tapi saat api menyentuh kulit kayu, angin berhenti, langit mendadak kelam. Daun-daun gugur satu persatu. Sunyi, dan dari balik kabut tipis, muncullah dia, wanita putih tanpa wajah. Dia tidak berdiri, tapi melayang, seperti tertiup angin yang tak ada. Tangannya panjang, jarinya seperti ranting. Wandi mundur. Api yang tadi besar kini padam sendiri. Tidak ada asap. Tidak ada suara burung. Hanya napas berat. Gak lucu lagi, ini, bisiknya. Tapi teman-temannya sudah tak ada. Ia menoleh, hutan berubah. Jalur yang ia lewati tadi lenyap, berganti akar-akar menjulur dari tanah. Sesuatu berjalan di atasnya, pelan-pelan. Tapi tidak terlihat. Hanya suara tanah yang mengelupas. Dan bau darah hangus. Wandi berlari, tapi pohon-pohon seperti berputar. Ia kembali ke pohon tadi. Dan kali ini, pohon itu menangis, bukan suara daun, tapi suara isakan dari dalam batangnya. Seperti suara manusia, kenapa kau bakar rumahku? Wandi menjerit. Tapi mulutnya tak bersuara, dan di belakangnya, wanita putih itu menyentuh bahunya, kembali ke api unggun. Kakek Mandu berhenti bicara. Api tiba-tiba meletup, prak, membuat sebagian orang melompat kaget. Bara beterbangan. Suara anjing melolong dari jauh, Bayu masih diam, matanya tak berkedip. Wandi hilang duluan, kata kakek Mandu lirih. Setelah itu, satu persatu, ia menatap Bayu dengan mata tua yang penuh luka. Kalau kau ke hutan itu, Bayu, kau akan mendengar namamu dipanggil. Pelan, tapi jelas. Bayu menelan ludah. Tapi sebelum bisa menjawab, api unggun padam seketika, dan dalam gelap terdengar suara pelan. Seperti bisikan dari balik daun, Bayu. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya di rimba sunyi. Udara terasa basah dan menusuk hingga ke tulang. Bayu berjalan pelan di belakang dua warga desa yang menemaninya, Pak Rono dan Tama, orang-orang tua yang masih tahu letak bekas jalur para penebang dulu. Hati-hati di sini, ujar Pak Rono, pelan. Tanahnya lunak. Dulu disinilah kami temukan karung aneh itu. Bayu menoleh. Karung apa? Goni. Tertimbun lumpur, tapi nggak rusak. Seperti baru ditanam, padahal itu sudah lebih dari 10 tahun lalu. Tama menunjuk sebongkah tanah hitam berlendir di bawah pohon meranti besar. Di sanalah mereka mulai menggali perlahan. Tak lama, cangkul Pak Rono menghantam sesuatu yang berat dan lembek. Kruk. Bau amis langsung menyembur keluar, bercampur dengan wangi daun busuk dan tanah mati. Mereka mengangkat karung itu perlahan, basah, lengket, dan tertutup akar kecil yang menjulur seperti jari. Bayu membuka simpulnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada puluhan lembar kertas. Lusuh.
Beberapa sudah sobek, tapi tulisannya masih bisa dibaca. Tulisan tangan. Rapi. Emosional, dari Yusuf. Bayu membaca dengan suara pelan, hampir berbisik. Hari kedua di hutan, kami bangun pagi dengan kabut yang lebih tebal. Darto bilang ini biasa. Tapi malam tadi aku dengar suara. Seperti orang menangis dari arah sungai. Kami pikir itu suara rusa. Tapi sekarang aku ragu, hari keempat, Wandi tidak kembali setelah buang air kecil. Kami mencarinya, tapi hanya menemukan parangnya. Aneh. Di sebelahnya ada bunga putih yang tidak tumbuh di sini. Jali muntah dan berkata dia mimpi wanita tanpa wajah malam sebelumnya. Hari kelima, kami lihat sesuatu berdiri di antara pohon. Putih, tinggi. Tapi waktu kami senter ke sana, hilang. Imam tak berhenti baca doa. Denny mulai gila. Ia tertawa-tawa sambil menggigit kukunya sampai berdarah. Hari ke-6, pohon-pohon berubah. Jalur kami kembali ke tempat yang sama 3 kali. Aku yakin hutan ini bukan hutan biasa. Surya berkata dia dengar suara ibunya memanggil dari dalam kabut. Tapi ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. Bayu berhenti membaca. Tangan gemetar. Mulutnya kering. Lanjutkan, desak Pak Rono pelan, tapi wajahnya pucat. Bayu menelan ludah dan membuka halaman terakhir. Hari ke-7, kami bangun pagi ini dan tenda Anton robek seperti dicakar. Tapi tidak ada jejak binatang. Imam hilang. Jantungku berdetak cepat sejak semalam. Kami tak berani menyalakan api. Aku tulis surat ini dengan tangan basah oleh embun dan darah. Entah kenapa hidungku mimisan. Kami dengar suara berat seperti hewan besar berjalan di atas dedaunan, tapi tidak ada jejak. Darto diam. Raka tidak berhenti menangis. Denny sudah tidak bernapas sejak sore. Kami kubur dia seadanya. Tapi ketika kami bangun malam tadi, tanahnya kosong. Kuburannya terbuka. Dan sekarang, dia sudah di atas tenda kita. Bayu mematung. Nafasnya pendek. Kata-kata itu terpatri dalam pikirannya seperti luka bakar yang tidak bisa hilang. Pak Rono dan Tama saling pandang, lalu pelan-pelan menutup karung kembali. Mereka tidak bicara sepatah kata pun. Tapi malam itu, di rumah ibunya, Bayu tak bisa tidur. Surat-surat Yusuf berputar di kepalanya. Dan ketika ia hampir terlelap, terdengar bunyi plastik robek dari luar jendela, lalu krek, krek, krek. Langkah kaki. Berat. Seperti menginjak daun basah, Bayu membuka mata, tubuhnya tak bisa digerakkan. Dari luar jendela, terdengar suara pelan, serak, berat, dan seperti keluar dari dalam batang pohon. Dia masih di atas tenda. Angin malam mengiris pipi Tian saat ia menyalakan kameranya. Layar LCD kecil menyala, merekam kabut tipis yang menggantung di pinggiran hutan desa Limbara. Ia melirik jam di pergelangan tangan, pukul 003. Hari ini aku akan menyelidiki kasus menghilangnya 10 penebang kayu yang tak pernah kembali dari hutan ini, bisiknya ke kamera. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena udara yang basah menusuk tulang. Tian bukan vlogger sembarangan. Ia punya jutaan penonton yang gemar melihat eksplorasi tempat angker di desa-desa terpencil. Tapi malam ini, terasa berbeda. Ia berjalan pelan menyusuri jalur setapak menuju rimba sunyi. Di tangan kirinya, senter. Di kanan, kamera. Di dadanya, detak jantung yang semakin tak beraturan.
suara hutan seperti ditelan oleh dirinya sendiri. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Hanya langkah Tian di atas daun kering. Setelah 1 jam berjalan, ia menemukan batang pohon besar yang tumbang. Kulitnya hitam, bekas tebangan lama. Tian mendekat, menyapu senter ke arah potongan kayu itu. Tiba-tiba, grek. Suara seperti sesuatu bergesek dari dalam batang. Ia menahan napas. Telinganya didekatkan ke kayu. Diam, tapi saat ia mulai mundur, tangisan, lembut. Tapi jelas berasal dari dalam batang pohon. Tian terdiam. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan, seperti nafas berat yang mengendap dari balik kulit kayu. Kau menebas rumahku. Tian melangkah mundur, kameranya merekam, sekarang. Kau akan tinggal bersamaku. Tiba-tiba, semua lampu padam. Layarnya gelap, trek, senter Tian menyala lagi, tapi sekarang dia sendirian dalam kabut yang lebih tebal. Pohon yang tadi ada. Menghilang, tidak. Ini nggak mungkin. Gumamnya, tiba-tiba kamera hidup lagi sendiri. Layar merekam Tian, tapi bukan dari sudut pandang tangannya. Dari belakang, Tian menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, napasnya cepat. Ia mencoba menghubungi timnya lewat walkie-talkie. Halo? Dimas? Rani? Jawab dong, suara gua kedengeran? Tapi hanya suara statik. Lalu, muncul suara lain. Dari walkie-talkie, bukan milik siapapun di timnya. Kau sudah masuk terlalu dalam. Tian melempar alat itu ke tanah. Dia berlari. Kamera terguncang. Nafasnya tak teratur. Lalu ia melihatnya, sebuah pondok kecil, reot dan berlumut. Di dalamnya, sebuah meja tua. Di atasnya, surat-surat. Puluhan, dan satu di antaranya masih basah. Tinta merahnya belum kering. Tian mendekat, membaca pelan, aku masih di sini. Di bawah akar. Aku belum mati. Aku hanya berganti kulit. Tiba-tiba lantai kayu pondok retak. Ceraak. Tangan-tangan pucat menjulur dari bawah lantai, tangan manusia, tapi terlalu panjang, dengan kuku seperti kayu lapuk. Tian berteriak, mundur, tapi tangannya ditarik. Senter jatuh. Kamera jatuh. Gambar terakhir yang terekam, wajah Tian yang terseret ke dalam kegelapan, lalu layar penuh bayangan daun. Dan suara terakhir. Selamat datang di rumahku. Lalu, gelap, keesokan harinya, hanya kamera yang ditemukan di pinggir hutan. Tak ada jejak Tian. Tidak darah. Tidak jejak kaki, tapi saat rekaman itu diputar di balai desa, semua yang menonton mendengar suara tangisan dari dalam kayu. Rekaman terakhir Tian diputar ulang di rumah kepala desa. Layar kecil memantulkan cahaya samar ke wajah-wajah yang tegang. Gambar bergerak tak stabil, menampilkan pepohonan gelap dan suara napas Tian yang terengah. Lalu, berhenti di satu titik, bayangan manusia, tapi tidak ada tubuh. Bayangan itu melayang di antara batang pohon, menjauh perlahan. Lalu mendadak berhenti, menghadap kamera, kemudian layar bergoyang hebat sebelum semuanya hitam. Bayu menahan napas. Lehernya kaku. Kenapa bayangannya bisa muncul kalau tubuhnya nggak ada? Gumamnya, Pak Rono menjawab tanpa menoleh, karena di hutan itu, yang tertinggal cuma bayangannya. Sore itu, Bayu berjalan sendiri menuju pondok reot di ujung kebun tua. Di sanalah tinggal Pak Ujang,
Satu-satunya mantan penebang dari desa itu yang selamat, meskipun tak pernah kembali sepenuhnya waras. Pondoknya dikelilingi duri dan jerami. Bau daun busuk menyengat dari dalam. Bayu mengetuk pelan, tok. Tok, tak ada jawaban. Tapi daun pintu terbuka sendiri. Di dalam, Pak Ujang duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, menatap kosong ke dinding yang penuh coretan, gambar pohon, mata, dan sosok tinggi tanpa wajah. Pak Ujang? Panggil Bayu perlahan, lelaki tua itu menoleh perlahan. Matanya keruh, tapi tajam. Kau mirip Darto. Darahnya sama. Bayu kaget. Bapak kenal Darto? Pak Ujang tertawa kecil. Nadanya aneh. Dulu kami 10. Sekarang aku sendiri. Tapi aku juga tak utuh. Bayu mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Pak Ujang menunduk. Bibirnya bergetar. Lalu ia bicara. Seperti membaca mantra, bayangan tanpa tubuh. Bukan hantu, tapi bekas. Bekas mereka yang tak diizinkan pulang. Karena mereka menebas tempat yang tak boleh disentuh. Bayu menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Pak Ujang tiba-tiba menunjuk ke dinding. Gambar sosok putih, tinggi, tak punya wajah, menatap dari balik pohon. Dia tidak marah. Dia cuma sendirian. Dan kami memotong jarinya. Bayu mundur selangkah. Apa maksud bapak pohon itu? Pak Ujang berdiri perlahan. Ia meraih sebuah gergaji karatan di sudut ruangan, lalu menempelkannya ke lehernya sendiri. Ini yang aku pakai waktu itu. Aku tebang batang besar. Tapi waktu aku kembali malamnya, bayanganku tak ikut. Aku berdiri. Tapi tidak ada bayangan di tanah. Jantung Bayu berdetak cepat. Pak Ujang mendekat. Nafasnya berat. Mereka semua terjebak dalam bayangannya sendiri. Mereka jalan terus. Tapi tak pernah sampai. Tiba-tiba lampu gantung di langit-langit berkedip. Bunyi ranting retak terdengar dari atap. Pak Ujang memelototkan mata ke atas. Dia dengar kita. Krara aak. Atap kayu runtuh sebagian. Debu dan daun kering beterbangan. Bayu menjerit mundur. Pak Ujang tertawa, tapi air matanya menetes. Kalau kau ke sana, Bayu, jangan cari pohon. Cari bayanganmu. Kalau kau tak melihatnya lagi, artinya kau tak bisa pulang. Tiba-tiba ruangan gelap. Angin dingin menerpa dari jendela. Daun-daun beterbangan masuk. Dalam kegelapan itu, Bayu melihat bayangan Pak Ujang di lantai. Tapi hanya bayangannya, Pak Ujang sendiri. Sudah tidak ada. Bayu mendekatkan telinga ke batang pohon besar di sampingnya, dan dari dalam kayu itu terdengar napas berat. Lalu suara rintihan, Yusuf. Jangan tinggalin aku di sini. Dingin. Tolong. Ia mundur dengan wajah pucat. Mereka masih di sini. Mereka belum mati. Pak Rono menatap sekitar. Kita harus keluar. Mereka kembali berjalan cepat. Tapi hutan berubah. Jalur setapak menghilang. Pohon-pohon bergeser seperti hidup. Arah matahari berubah. Kabut makin tebal. Langkah mereka tak lagi berpola. Tama menyalakan kompas jarumnya. Berputar sendiri, kompasnya rusak. Tidak. Bukan rusak.
disorientasi waktu dan ruang. Mereka tersesat bukan di hutan, tapi di dimensi lain. Mereka berhenti di tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri tenda robek, berlumut, dan basah. Di atasnya, potongan kain merah tergantung seperti bendera perang. Ijal mendekat. Di tiang tenda tertulis satu kalimat dengan arang, "Kami masih di sini." Tiba-tiba, taraak, sebuah batang kayu jatuh dari atas pohon dengan keras, nyaris menghantam kepala Bayu. Semua menjerit dari arah yang berbeda. Terdengar tawa lirih. Tawa serak, seperti dari tenggorokan yang penuh serbuk kayu. Ijal berteriak, "Itu suara Tian! Itu dia! Itu dia!" Ia berlari ke dalam kabut. "Ijal! Jangan!" Tapi sudah terlambat. Hutan menelannya bulat-bulat, dan di antara kabut itu, bayangan bergerak. Bukan Ijal, bayangan tanpa pemilik. Bayu berdiri terpaku. Jantungnya mengguncang dada. Ia sadar, hutan ini bukan hanya tempat, tapi penjara, di mana waktu dan tubuh tak lagi sejalan, dan suara itu kembali terdengar dari atas mereka, "Kalau kalian sudah masuk, tak ada jalan keluar, kecuali jadi pohon." Bayu mendekatkan telinga ke batang pohon besar di sampingnya, dan dari dalam kayu itu terdengar napas berat. Lalu suara rintihan, "Yusuf, jangan tinggalin aku di sini. Dingin. Tolong." Ia mundur dengan wajah pucat. "Mereka masih di sini. Mereka belum mati." Pak Rono menatap sekitar. "Kita harus keluar." Mereka kembali berjalan cepat. Tapi hutan berubah. Jalur setapak menghilang. Pohon-pohon bergeser seperti hidup. Arah matahari berubah. Kabut makin tebal. Langkah mereka tak lagi berpola. Tama menyalakan kompas, jarumnya berputar sendiri. Kompasnya rusak. Tidak. Bukan rusak. Disorientasi waktu dan ruang. Mereka tersesat bukan di hutan, tapi di dimensi lain. Mereka berhenti di tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri tenda robek, berlumut, dan basah. Di atasnya, potongan kain merah tergantung seperti bendera perang. Ijal mendekat. Di tiang tenda tertulis satu kalimat dengan arang, "Kami masih di sini." Tiba-tiba, taraak, sebuah batang kayu jatuh dari atas pohon dengan keras, nyaris menghantam kepala Bayu. Semua menjerit dari arah yang berbeda. Terdengar tawa lirih. Tawa serak, seperti dari tenggorokan yang penuh serbuk kayu. Ijal berteriak, "Itu suara Tian! Itu dia! Itu dia!" Ia berlari ke dalam kabut. "Ijal! Jangan!" Tapi sudah terlambat. Hutan menelannya bulat-bulat, dan di antara kabut itu, bayangan bergerak. Bukan Ijal, bayangan tanpa pemilik. Bayu berdiri terpaku. Jantungnya mengguncang dada. Ia sadar, hutan ini bukan hanya tempat, tapi penjara, di mana waktu dan tubuh tak lagi sejalan, dan suara itu kembali terdengar dari atas mereka, "Kalau kalian sudah masuk, tak ada jalan keluar, kecuali jadi pohon." Sore itu, langit di desa Limbara kelabu. Awan menggantung rendah seperti sehelai tirai yang enggan disingkap. Bayu mengetuk pintu rumah panggung kecil yang tersembunyi di balik rumpun bambu tua. Bau kemenyan dan akar-akaran menusuk hidungnya bahkan sebelum pintu dibuka. Dari balik pintu, muncullah sosok Makberti, perempuan renta dengan sorot mata tajam dan rambut yang dijalin seperti akar. Ia dukun tertua di desa, dan katanya,
Satu-satunya yang pernah melihat para penebang itu sebelum mereka hilang. Aku tahu kau akan datang, katanya tanpa salam. Rimba sunyi sudah gelisah. Dia sudah mulai berbisik di telingamu, kan? Bayu mengangguk pelan. Saya mau tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Makberti duduk bersila di depan tungku. Api menyala kecil, tapi bayangannya di dinding bergerak tak beraturan. Dulu, katanya, waktu mereka datang padaku, mereka belum tahu apa yang mereka bawa. Bukan sekadar parang dan gergaji. Mereka bawa rasa rakus. Bayu duduk diam, memperhatikan setiap gerakan tangannya yang meracik sesuatu dari segenggam daun hitam. Darto, Yusuf, Wandi, dan satu lagi yang paling diam. Anton. Dia yang datang malam-malam ke rumahku. Sendiri. Basah kuyup, seolah hutan sudah mencicipinya. Makberti menatap api. Wajahnya mendadak kosong. Dia bilang ingin kekuatan. Ingin kayu yang tak habis ditebang. Hasil melimpah. Cepat. Tak peduli dari mana asalnya. Maka ku beri dia jalan. Tapi aku bilang, harus ada imbalan. Bayu meneguk ludah. Imbalan apa? Makberti menghela napas panjang, seolah baru saja mencium bau darah lama, bayangan mereka. Bayu menegang, Makberti melanjutkan, suaranya seperti tak lagi datang dari tenggorokannya, tapi dari tanah di bawah rumah. Kalau ingin menebang pohon tua, pohon keramat yang sudah hidup ratusan tahun, harus ada bagian tubuhmu yang kau tinggalkan. Maka, Anton setuju. Ia mengambil seikat tali anyaman daun dan menunjukkannya pada Bayu, tapi dia curang. Dia kembali dan membagi hasilnya. Tapi tidak pernah membayar lunas. Ia ingkar. Bayangan mereka masih diikat pada hutan, tapi tubuh mereka dibawa kabur. Bayu berbisik, jadi. Itulah kenapa mereka hilang. Makberti mengangguk. Penunggu rimba bukan pembunuh. Ia hanya penjaga kesetimbangan. Kalau satu bagian dicuri, maka bagian itu harus ditarik kembali. Tiba-tiba, tungku api menyemburkan bara kecil, braak. Bayu tersentak. Di dinding, bayangan Makberti membesar sendiri, tinggi, kurus, dan tak punya wajah. Bayu menoleh cepat, tapi tubuh Makberti tetap kecil, renta, dan tak bergerak. Anton sudah membayar sebagian, katanya pelan. Tapi belum semua. Maka satu persatu mereka dipanggil kembali. Bayu bergidik. Bagaimana caranya menghentikan semua ini? Makberti menatapnya tajam. Kau harus menemukan tubuh Anton dan buat dia mengaku. Tapi ingat, ia berdiri perlahan. Tubuhnya menekuk seperti dahan tua. Tangan kanannya meraih kendi tanah liat dan menuangkan air hitam ke lantai. Dari air itu muncul pantulan wajah Bayu, tapi tidak sendiri. Di belakangnya ada bayangan lain, tinggi, tanpa wajah, dan menempel seperti lintah. Makberti membisikkan kata terakhir malam itu. Jangan biarkan bayanganmu tahu bahwa kau takut. Hujan turun malam itu. Tipis, tapi dinginnya menusuk seperti jarum ke dalam kulit. Bayu duduk di teras rumah ibunya, matanya menatap kosong ke arah hutan yang jauh di balik kabut. Ada yang belum kau tahu, bisik ibunya dari balik pintu. 3 dari mereka sempat pulang. Bayu menoleh cepat. Siapa? Ibunya berjalan pelan,
membawa secangkir air hangat yang tak disentuh. Raka, Denny, dan Imam. Tapi mereka bukan seperti yang kau pikir. Bayu mengernyit. Maksud ibu? Ibunya menatap keluar jendela. Suaranya mengecil, nyaris seperti berdoa. Mereka datang malam-malam. Jalan kaki dari arah hutan. Baju mereka kotor. Tapi bukan lumpur, getah. Hitam. Lengket. Dan baunya. Bukan bau manusia. Bayu menahan napas. Mereka diam. Tak bicara. Tak mengenal siapa-siapa. Istrinya Imam histeris karena dipeluk seperti orang asing. Dan tubuhnya dingin seperti batang kayu. Lalu suara ibunya pecah. Pagi harinya. Ketiganya mati. Di tengah jalan desa. Wajah menghadap langit. Tersenyum. Tapi matanya kering, seperti kayu lapuk. Malam-malam berikutnya, Bayu tak bisa tidur. Bukan karena takut. Tapi karena mimpi yang sama. Mimpi yang mulai seperti bisikan, lalu berubah menjadi jeritan yang menyusup dari balik akar. Dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di tengah hutan. Angin tak bergerak. Daun-daun beku di udara. Dan dari dalam tanah muncul suara, "Kau injak darah kami." Ia melihat tanah di bawah kakinya merekah. Akar-akar merah merayap naik, berdenyut seperti urat hidup. Lalu terdengar tawa, tawa kecil, serak, seperti dari tenggorokan anak kecil yang habis menangis. Bayu terbangun. Dada sesak. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih dalam. Ia mendengar suara orang memanggil namanya. Bayu. Bayu. Kau juga akan kembali, tapi tak jadi kau. Setiap malam, akar itu tumbuh lebih dekat. Suara pohon itu lebih keras. Dan yang paling menyeramkan, Bayu mulai merasakan bau getah dalam tidurnya. Puncaknya terjadi di malam keempat. Bayu terbangun bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Ia menoleh. Di luar jendela, di tengah hujan, berdiri seseorang, lelaki. Tubuh kurus. Wajahnya gelap tertutup bayangan. Bayu membuka jendela sedikit. "Siapa?" tanyanya, bergetar. Orang itu tak menjawab. Tapi dari balik bibirnya yang retak, terdengar satu kalimat, "Aku sudah kembali." Dan saat kilat menyambar langit, Bayu melihat wajah itu, wajah Imam. Tapi matanya hitam pekat. Dan di sudut bibirnya, getah hitam menetes. Bayu membanting jendela. Tubuhnya menggigil. Tapi ketika ia menoleh ke arah cermin, bayangannya tersenyum. Padahal wajahnya tidak. Pagi harinya, Bayu pergi ke kuburan tua di belakang desa. Ia menemukan makam-makam ketiga penebang yang pernah kembali. Tapi tanahnya basah. Terbuka. Ada bekas telapak kaki keluar dari dalamnya, dan di atas salah satu nisan. Tergantung ranting kecil, dibalut kain putih. Berbau darah. Angin malam bertiup tak wajar malam itu. Seolah ada sesuatu dari dalam hutan yang bangun dan mulai mencari. Di ruang dapur rumah ibunya, Bayu duduk berhadapan dengan Makberti, yang matanya menatapnya seperti menembus kulit. "Kenapa semua ini seperti mengarah ke aku?" tanya Bayu lirih. Makberti tak langsung menjawab. Ia mengambil sejumput abu dari tungku dan menggambarkan lambang akar bercabang 3 di lantai. "Karena kau."
bukan cucu biasa, Bayu. Bayu mengernyit. Apa maksudnya? Suara ibu Bayu, yang sejak tadi berdiri gemetar di ambang pintu, akhirnya pecah dalam isak pelan. Maafkan ibu, nak. Mak Berti menoleh padanya. Sudah saatnya kau tahu. Ia menatap Bayu lurus-lurus. Ayahmu adalah Wandi. Bayu membeku. Tapi, Wandi kan hilang. Ia salah satu dari 10 penebang yang masuk ke rimba sunyi dan tak pernah kembali. Tapi sebelum itu, sebelum dia masuk hutan, kau sudah ada. Masih bayi. Ia tinggalkan kau di sini agar tidak ikut terseret kutukan. Bayu mundur perlahan. Kenapa baru sekarang kalian bilang? Mak Berti melanjutkan, suaranya mulai berat. Kutukan hutan itu bukan untuk siapa saja, tapi untuk darah dari mereka yang membuat perjanjian dan melanggarnya. Kau adalah bagian dari darah itu. Saat kau kembali ke desa, saat kakimu menyentuh tanah ini lagi, kau membangunkannya. Lantai rumah mendadak bergetar pelan. Jendela berderak. Dari kejauhan, suara pohon berdecit seperti tangisan. Dengar itu? Kata Mak Berti lirih. Itu bukan angin. Itu suara dia memanggilmu. Bayu menggeleng, menolak. Mak Berti menggenggam tangan Bayu. Ada satu jalan. Satu nyawa. Sebagai penebus. Kalau tidak, hutan ini akan keluar. Menelan seluruh desa. Siapa yang harus aku korbankan? Bisik Bayu. Mak Berti memalingkan wajah. Ia tak sanggup menjawab. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Crek. Angin dingin menyusup masuk, membawa bau tanah basah dan getah tua. Bayu memejamkan mata. Dalam pikirannya, suara itu datang lagi. Anak pohon harus tumbuh di tanah yang sama dengan ayahnya. Bayu terdorong untuk keluar. Kakinya melangkah sendiri menuju halaman. Tanah di bawahnya terasa hangat. Dan berdenyut, di tengah halaman, ia melihat sosok. Seorang lelaki. Tinggi. Membelakanginya, Bayu mendekat. Lelaki itu perlahan menoleh, wajahnya Wandi, tapi matanya kosong. Hitam. Dari mulutnya menetes getah hitam pekat. Anakku. Katanya dengan suara yang tak utuh. Bayu menahan napas. Wandi membuka tangannya. Bawa satu untukku. Satu saja. Maka kau bebas. Tiba-tiba, Bayu terbangun. Ia ada di atas tempat tidurnya. Napasnya tersengal. Tapi, di telapak tangannya ada daun merah. Basah, dan dari luar jendela terdengar suara yang pelan dan jelas. Waktu sudah hampir habis. Bayu melangkah sendirian ke dalam rimba sunyi. Tanpa tim, tanpa senter, hanya seutas benang merah yang ia ikat di pergelangan tangan, berdoa bahwa jika segalanya menghilang, ia masih bisa merasakan satu hal yang nyata. Kabut menyambutnya seperti lengan ibu yang penuh luka. Hutan tidak gelap, tapi cahaya di dalamnya tidak berasal dari matahari, seolah pohon-pohon itu mengeluarkan cahaya samar dari luka-luka lama di batangnya. Bayu berjalan tanpa arah, tapi langkahnya seperti dipandu oleh sesuatu. Atau seseorang. Setelah berjam-jam, atau mungkin bukan waktu manusia lagi, ia sampai di sebuah bukit batu. Dan di sana, berdiri pohon yang berbeda dari segalanya yang pernah ia lihat. Gerbang. Pohon itu tidak besar.
Ia raksasa. Lebarnya seperti rumah, tingginya menembus awan. Kulitnya retak dan menghitam, berdenyut seperti daging yang masih hidup, dan di permukaannya, wajah para penebang, wajah Tian, wajah Raka, Imam, Yusuf, semua tertanam dalam kulit kayu. Mata mereka terbuka, tak berkedip. Bibir mereka bergerak, menggumamkan doa yang tak berbahasa. Bayu terpaku. Nafasnya tercekat. Salah satu wajah Wandi, ayahnya, menoleh pelan ke arahnya. Bayu, bisiknya dari balik lapisan kulit pohon. Kau datang, anakku. Air mata Bayu menetes tanpa suara. Kenapa kalian di sini? Wajah itu menggeliat pelan. Kami menebas rumahnya. Maka kami jadi bagiannya. Hanya kau yang bisa memilih. Lalu dari akar pohon, muncul dua benda di sebelah kanan, sebilah parang tua, berkarat, namun berdenyut seperti urat manusia, di sebelah kiri, cermin kecil, retak, dan jika dilihat, pantulannya tidak menampilkan Bayu. Tapi wajah-wajah penebang yang menjerit dalam bisu, kalau kau menebas kami, semua ini berakhir. Kami bebas, kata suara dari pepohonan, tapi gerbang akan runtuh. Dan dunia mereka akan masuk ke dunia kita. Bayu menatap parang. Tangan kanannya gemetar, ia menatap cermin. Dan cermin itu berbisik, atau kau tinggal. Jadi salah satu dari kami. Kami akan tidur lagi. Untuk beberapa generasi ke depan. Tiba-tiba, pohon bergemuruh, akar-akar bergerak, membelit kaki Bayu perlahan, tidak memaksa, memohon, suara-suara mengelilinginya, pelan, penuh tangis dan tawar-menawar, kau bisa menjadi pengganti. Hanya satu nyawa lagi. Cukup satu. Bayu menutup mata, ia menggenggam parang, menarik napas, dan, gelap, beberapa minggu kemudian, warga desa menemukan buku catatan di depan rumah ibunya. Basah, berlumut, tapi satu halaman terakhir masih bisa dibaca, tulisannya goyah, seolah ditulis dengan jari penuh tanah. Aku tidak tahu apa yang aku pilih. Mungkin aku memilih semuanya. Atau tidak memilih apa-apa. Tapi jika kau membaca ini, artinya pohon itu belum selesai. Di bawah tulisan itu, hanya satu kalimat. Ditulis dengan huruf besar dan tinta merah tua, kau membacanya. Sekarang kau tahu. Maka giliranmu akan datang. Bayu berdiri di depan rumah panggung kayu yang sudah mulai dimakan usia. Angin malam desa Limbara mengusir kehangatan dari jaket tipisnya. Di kejauhan, suara Tonggeret bersahutan seperti mengabarkan bahwa tempat ini belum berubah sejak 15 tahun lalu, kecuali satu hal, rumah itu kini terlalu sunyi. Masuk, Yu, suara ibunya memecah keheningan dari balik pintu yang terbuka setengah. Ia masuk, mengangguk pelan, dan langsung mencium tangan ibunya. Wanita tua itu kurus dan keriput, tapi matanya masih tajam, terlalu tajam, seolah menyimpan sesuatu yang sudah lama terkunci. Di dalam dapur tua hanya diterangi lampu minyak. Api kecil di tungku masih menyala, menyisakan bau kayu terbakar yang menguar samar. Bayu duduk di tikar pandan yang terasa dingin, dan ibunya menuangkan teh panas dari teko seng yang mulai berkarat. Besok, kau niat ke hutan? Tanya ibunya pelan. Bayu mengangguk. Aku mau lihat bekas pondok Paman Darto dulu, Bu. Katanya. Masih ada bekasnya di dekat sungai. Suasana seketika membeku. Api tungku mengedip seperti ketakutan, dan suara Tonggeret mendadak lenyap dari luar. Hanya bunyi detakan jam dinding tua yang terdengar, lambat.
seolah ikut mendengar, "Jangan ke sana," bisik ibunya sambil menunduk, wajahnya pucat. Bayu mengernyit. "Kenapa?" Wanita itu menatapnya. "Karena Darto dan 9 orang lain tak pernah kembali dari sana." Bayu terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia pernah dengar cerita samar itu waktu kecil, tapi dulu dibilang cuma hilang karena tersesat. Mereka bukan tersesat, Yu, lanjut ibunya, seolah bisa membaca pikirannya. Mereka diambil. Api tungku berderak, memercik tiba-tiba. Bayu hampir menjatuhkan gelas tehnya. Ibunya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Malam sebelum mereka masuk rimba sunyi, Darto mimpi didatangi sosok tinggi berjubah daun. Sosok itu tak punya wajah, hanya lubang hitam besar. Ia berkata, "Kalian tak akan kembali. Tapi kalian sudah tahu itu, kan?"